Melalui media sosial, baik itu grup ataupun personal, banyak yang menginformasikan terkait menanyakan status perkembangan penyaluran program bantuan pemerintah, yaitu PKH ataupun BPNT. Apakah di wilayah tertentu sudah cair bantuan PKH-nya ataupun BPNT periode Juli tahun 2022. Nah, teman-teman sahabat sosial, kami akan menyampaikan beberapa poin penting terkait perkembangan informasi PKH mulai besok tanggal 9 Juli tahun 2022. Baik itu PKH ataupun BPNT tentunya. Simak informasinya sampai habis, jangan di-skip tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat sosial, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami di channel Dunsana Emril. Terima kasih yang selalu stay di channel ini. Tentunya kami akan terus mengabarkan informasi perkembangan penyaluran program bantuan pemerintah. Nah teman-teman, jangan lupa supportnya, tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih untuk sahabat sosial semuanya. Terkait informasi perkembangan penyaluran program bantuan sampai saat ini, perlu diketahui Juli adalah jadwal pencairan bantuan PKH tahap ketiga. Periodenya adalah Juli, Agustus, dan September. Jadi proses ini dilakukan secara bertahap. Nah teman-teman, 10 juta KPM akan menerima bantuan PKH tahap ketiga. Kemudian untuk BPNT 18,8 juta KPM periode Juli, termasuk juga Juni, mayoritas yang belum mendapatkan bantuan BPNT-nya. Dan perlu diketahui, beberapa sahabat KPM ada yang mempublish atau menginformasikan bahwa bantuan PKH-nya sudah cair. Kalau kita lihat ini salah satunya itu di daerah Lombok, melalui struk yang dikirimkan ada yang cair 1,2 juta rupiah, 600.000 rupiah, kemudian ada yang cair 1 juta rupiah. Kemudian ada lagi di daerah Malang itu mengirimkan bukti struk 1 juta rupiah cair dana bantuannya. Nah, yang jadi tanda tanya, apakah ini cair bantuan PKH tahap ketiga? Nah, teman-teman perlu diketahui sampai saat ini belum ada cukup bukti yang kuat bantuan PKH tahap ketiga sudah cair atau belum. Jadi teman-teman perlu ketahui dari struk yang dikirim tersebut itu bisa saja merupakan proses pencairan PKH tahap kedua, termin ke-11 yang baru dicairkan oleh sahabat KPM. Nah, perlu diketahui beberapa poin penting ini akan kami sampaikan terkait kenapa bantuan PKH-nya ataupun BPNT-nya sampai saat ini belum juga disalurkan oleh Kementerian Sosial. Yang pertama, yang perlu teman-teman ketahui, hingga saat ini belum diturunkannya SP2D ke pendamping sosial, baik itu PKH ataupun BPNT, bagi nama-nama KPM yang cair dana bantuannya di periode Juli tahun 2022. Jadi teman-teman, sampai saat ini belum terbit yang namanya SP2D. Kemudian informasi lanjutan, kenapa bantuan PKH-nya sampai saat ini belum juga disalurkan? Karena adanya perubahan atau aturan-aturan terbaru dari Kementerian Sosial. Salah satunya adanya perubahan dirjen di Kementerian Sosial. Nah, teman-teman perlu ketahui 3 kelompok yang menangani bantuan sosial ini bagi sahabat KPM. Yang pertama yang perlu teman-teman ketahui adalah Dirjen Rehabilitasi Sosial, yaitu Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Ini menangani bagi KPM lanjut usia, disabilitas, dan termasuk juga anak tidak dalam keluarga. Kemudian poin yang kedua yaitu Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, menangani bagi sahabat KPM kepala keluarga berusia di atas 40 tahun sampai dengan 60 tahun. Kemudian yang kedua itu keluarga yang di dalamnya terdapat lanjut usia atau disabilitas. Yang menangani hal ini adalah Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial. Kemudian poin
yang ketiga. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya, yaitu Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial atau Dirjen Pemberdayaan Sosial. Ini menangani bagi sahabat KPM dengan kepala keluarga berusia 40 tahun ke bawah. Masih dalam masa produktif tentunya. Dan ini kemungkinan nanti akan diberlakukan program-program pemberdayaan sosial seperti program kewirausahaan bagi sahabat KPM. Nah, teman-teman, hal inilah yang menyebabkan salah satunya penundaan proses pencairan bantuan PKH tahap ketiga. Dan itu perlu diketahui bagi teman-teman sahabat sosial. Jadi, poinnya adalah sampai saat ini belum diterbitkannya SP2D bagi sahabat KPM 10 juta KPM. Proses masih dilakukan karena saat ini masing-masing dirjen lagi menyusun penggolongan KPM sesuai dengan dirjen yang ditetapkan tadi. Baik itu KPM lanjut usia, KPM yang usianya 40 sampai 60 tahun, KPM yang usianya di bawah 40 tahun, ataupun bagi KPM disabilitas. Ini ditangani oleh masing-masing dirjen yang telah ditetapkan. Nah, teman-teman, tentunya nanti segera mudah-mudahan di pertengahan Juli ataupun di akhir Juli nanti akan diterbitkan SP2D-nya. Nanti akan diinformasikan melalui pendamping sosial di masing-masing wilayah. Apakah itu di daerah Lombok cair lebih dulu, ataukah di wilayah Jawa ataupun Sumatera yang akan cair lebih dahulu. Yang jelas kalau kita melihat di proses pencairan PKH tahap pertama, pencairan PKH tahap kedua itu rata-rata yang cair lebih dahulu di wilayah timur seperti daerah NTT, daerah Papua, ataupun daerah di wilayah timur yang lainnya, karena proses ini dilakukan yaitu jumlah KPM sedikit dibandingkan di wilayah Jawa ataupun Sumatera, sehingga nanti akan terbit SP2D-nya termin pertama. Nanti nama-nama KPM akan disalurkan langsung, saldonya terisi dalam kartu KKS ATM merah putihnya. Oke teman-teman, itu informasi singkat yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, jangan lupa di share tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.